Kompetensi kepribadian guru bimbingan dan konseling atau konselor menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Definisi. Kepribadian pada prinsipnya adalah kesatuan atau susunan antara aspek mental, seperti pikiran, perasaan, dan aspek perilaku yang merupakan perbuatan nyata. Aspek-aspek ini berhubungan satu dengan lainnya secara fungsional dalam individu, sehingga bertingkah laku secara tetap dan khas. Kompetensi kepribadian konselor. Kompetensi kepribadian konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri ini hendaknya tampil dalam perilaku keseharian seorang konselor, dalam memperlakukan klien, dan dalam pengambilan keputusan ketika merancang pendekatan yang akan digunakan. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Karakteristik ini memberikan gambaran bahwa seorang konselor dituntut untuk selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan moral yang berlaku. Ciri ini hendaknya tercermin pada diri konselor dalam perilaku kesehariannya maupun dalam segala tindakan konseling. 2. Yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih meliputi yaitu A. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk yang spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Konselor hendaknya memandang klien atau konseli bukan sebagai makhluk yang dapat diperlakukan semena-mena sesuai rasa senang konselor atau dianggap sebagai mainan. Konselor hendaknya memandang klien atau konseli sebagai makhluk yang hidup dalam lingkaran dan suasana moral yang berlaku, sehingga keputusan konseling tidak hanya didasarkan pada pemikiran rasional semata-mata. Karakteristik ini juga memiliki makna bahwa seorang konselor hendaknya memperlakukan konseli sebagai individu normal yang sedang berkembang mencapai tingkat tugas perkembangannya dengan segala kekuatan dan kelemahannya yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. B. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. C. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. Salah satu bentuk kepedulian konselor kepada konseli adalah mendengarkan keluhan siswa atau konseli. Mendengarkan konseli merupakan bukti adanya rasa peduli dan menghargai konseli. Konselor juga harus bersifat menyenangkan dan memperlakukan konseli dengan cara yang dapat menimbulkan respon bermakna. D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. Karakteristik ini menunjuk pada suatu perlakuan konselor terhadap konseli dengan didasarkan pada anggapan bahwa konseli sama dengan dirinya sendiri sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat mulia. Konseli memiliki hak asasi yang harus dihargai dan tidak boleh diabaikan dalam perlakuan-perlakuan konselor kepadanya. E. Toleran terhadap permasalahan konseli. Dengan memandang keburukan perilaku, kesalahan, atau ketidakmampuan konseli yang merupakan bagian utuh dari diri konseli, juga membiarkan konseli mengungkapkan pemikirannya tentang diri, lingkungan, dan mungkin tentang konselor apapun bentuk yang dia pilih sepanjang masih dalam batas kewajaran. Selain itu, juga menghindari sejauh mungkin perlakuan kritik, celaan, sampai konseli merasa aman menerimanya. F. Mampu bersikap demokratis. Dalam proses konseling dibutuhkan keterbukaan dan sikap lapang dada konselor untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konseli guna mengekspresikan gagasan dan pikirannya dalam pelaksanaan konseling. Selain itu, konselor tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada konseli. Hendaknya konseli diperlakukan sama dan sederajat baik dengan konselor maupun dengan konseli lainnya.